من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-ikhwah, saudara-saudara kaum muslimin jamaah Maghrib Masjid Al-Bilal Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sampailah kita kepada nawaqidus syahadatain setelah menyelesaikan syarat-syarat syahadat la ilaha illallah, berikut konsekuensinya syarat-syarat syahadat Muhammadur Rasulullah, juga demikian berikut dengan konsekuensinya. Sekarang kita berlanjut kepada nawaqidus syahadatain, 10 pembatal dua kalimah syahadat. Berbicara tentang pembatal, sebagian kaum muslimin hanya konsen dengan pembatal wudu, pembatal solat, pembatal puasa, pembatal haji. Tapi tidak semua kaum muslimin faham dengan pembatal dua kalimah syahadat. Padahal ketika wudunya batal, puasanya belum tentu batal. Ketika puasanya batal, solatnya belum tentu batal. Tapi ketika syahadatnya batal, batallah syahadatnya, batallah solatnya, batallah wuduknya, batallah puasanya, batallah haji dan umrohnya. Semuanya hancur berantakan, semuanya luluh lantak. Sangat disayangkan, tidak semua kaum muslimin yang faham tentang pembatal dua kalimah syahadat ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan untuk belajar pembatal dua kalimah syahadat. Dari 10 pembatal ini, yang pertama malam ini adalah syirik dalam beribadah kepada Allah. Syirik dalam beribadah kepada Allah itu membatalkan dua kalimah syahadat. Disebut juga dengan nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Disebut juga dengan nawaqidul iman, pembatal keimanan. Kenapa? Karena memang syahadat itu adalah pintu gerbang untuk masuk Islam. Orang kafir kalau mau masuk Islam, ya syaratnya bersyahadat dulu. Kalau sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, ya sudah masuk Islam. Tapi kalau belum mengucapkan dua kalimat syahadat, belum beragama Islam.
Nah, maka bila syahadatnya itu batal, ya selesailah sudah Islamnya. Berarti dia sudah beralih menjadi kafir. Syirik dalam beribadah sedikitnya mempunyai 4 jebakan untuk kita berhati-hati. Pertama, syirik ketika berdoa kepada Allah. Maksudnya berdoa kepada Allah iya, tapi berdoa kepada selain Allah iya juga. Itu namanya syirik dalam berdoa. Meminta kepada Allah iya, tapi meminta kepada selain Allah iya juga. Itu namanya syirik dalam berdoa. Seharusnya la du'aan illa iyyah. Tidak ada doa dan pengharapan kecuali hanya kepada Allah. Beberapa ayat berikut ini menjelaskan kepada kita. Kita awali dari Ghafir, surah yang ke-40 ayat 6. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian telah berfirman, apa katanya? Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuijabah doa. Hukum asal berdoa itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh disampaikan kepada yang lain. Tidak boleh nyimpang ke sana kemari dulu. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di Makkah dulu. Dia datang ke kuburan-kuburan di Baqi'. Tidak terkecuali kuburan Khadijah radhiyallahu anha, istri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dibawa surat, dia taruh di bawah kubah. Ya, dulunya bukan seperti sekarang, Pak. Kuburan di Baqi' itu ada kubahnya menjulang tinggi. Nah, di bawah kubah itu terdapat tumpukan surat-surat dari kaum muslimin. Aneh kan? Kalau kita ke kantor pos, ya, semua surat-surat itu kepada orang yang hidup, jelas adresnya kepada Bapak Fulan. Jalan itu gang sekian, blok sekian, nomor sekian, orangnya hidup. Ini surat kepada orang mati. Apa isinya? Wahai Khadijah, Anda adalah istri kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikanlah doa saya kepada Nabi, supaya Nabi nanti menyampaikan doa saya kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril menyampaikan doa saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, doa pakai transit kayak naik Transjakarta. Itulah kebodohan. Itulah bentuk kemusyrikan yang terjadi di Makkah dulu. Sebelum munculnya seorang ulama besar, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Padahal hukum asal berdoa itu langsung kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, akan kuijabah doa. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, yang tidak mau berdoa kepadaku, dan kan kumasukkan ke neraka dalam keadaan hina. Sudah tidak mau berdoa kepadaku, kalaupun berdoa
disampaikan lagi kepada yang lain. Itu adalah orang yang sombong. Nah, kemudian larangan bahwa kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah ada di Yunus surah yang ke-10 ayat 106 dan 107. Ayat 106, wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Dan janganlah engkau menyembah sesuatu yang tidak memberi manfaat kepadamu dan tidak memberi bencana kepadamu selain Allah. Menyembah dalam artian berdoa, menyembah dalam artian memohon, meminta, sehingga redaksi yang dipakai oleh Allah wala tad'u. Kalau menyembah itu redaksinya wala ta'budu. Tapi kenapa dipakai wala tad'u? Menyembah dalam artian berdoa. Karena ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Nah, janganlah kamu berdoa kepada selain Allah. Karena selain Allah itu ma la yanfa'uka, tidak beri manfaat kepadamu. Wala yadurruka, tidak memberi bencana kepadamu. Selain Allah itu, kalau dulu batu-batu berhala, kalau sekarang batu-batu kuburan, selain Allah tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan bencana. Para ulama di kalangan mufassirin mengatakan, kalaupun kalian menyembah mereka, mereka tidak akan memberikan pahala. Mereka tidak menyediakan surga karena memang mereka enggak punya surga. Dan kalau kalian membangkang kepada mereka, mereka tidak akan memberikan dosa. Mereka tidak akan masukkan kalian ke dalam neraka karena memang mereka enggak punya neraka. Dan ayat ini sudah teruji, sudah terbukti. Di mana Nabiullah Ibrahim alaihissalam menghancurkan Tuhan-Tuhan selain Allah yang orang-orang kafir ketika itu berdoa, bermunajat. Lalu batu-batu berhala itu dihancurkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Melawankah mereka? Tidak. Hancur-hancuran. Sengaja ditinggalkan yang besar oleh Nabiullah Ibrahim. Digantungkan kampaknya di situ. Teman-temannya udah hancur. Tapi yang berhala yang besar itu diam aja, nggak ngelawan. Nah, ini bukti batu-batu berhala. Nah, begitu juga batu-batu kuburan juga tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberikan bencana, menjaga dirinya saja dia tidak bisa. Bukti kemarin 2010 ketika kuburan Mbah Priuk dicoba ditertibkan oleh pemerintah di zaman Pak SBY. Melawankah Mbah Priuk? Enggak. Lalu siapa yang ngelawan? Salah satu ormas yang memperjuangkan kemusyrikan. Maka terjadilah pertumpahan darah di Tanjung Priuk tahun 2010 ketika itu. Padahal kuburan Mbah Priuk itu sudah kosong melompong. Menurut kesaksian Pemda, Mbah Priuk sudah dipindahkan ke Semper. Nah, kuburan yang kosong itu tetap disembah orang. Orang meminta di situ, bermunajat di situ. Nah, ini dia yang dikatakan Allah, ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Selain Allah yang kamu puja-puja, yang kamu minta-minta itu tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, tidak bisa memberikan mudarat, memberikan bencana. Fa in fa'alta
fa innaka idzam minaz zalimin. Kalau itu masih kau lakukan, kau termasuk orang yang zalim, artinya musyrik. Ya. Kalau masih meminta kepada selain Allah, apakah batu berhala ataukah batu kuburan, terakhir batu cincin, kau termasuk orang yang musyrik, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu kan sahabat ngomong, Pak, satu batu cincin harganya mencapai 2 miliar. Bayangkan, lebih mahal dari rumah mewah, lebih mahal daripada mobil mewah. Saking tergila-gilanya manusia kepada batu. Batu apa yang paling hebat? Ya, tunggu dulu. Secara Islam, menurut keyakinan kita, ya, dalam agama Islam, batu apa yang paling mulia? Batu Hajarul Aswad, ya, yang menempel di pojok Ka'bah. Itu yang dicium oleh jamaah haji ataupun jamaah umrah. Nah, perhatikan, ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkomunikasi dengan batu, apa kata Umar ketika tawaf? Beliau mencium batu Hajar Aswad. Batu, kau adalah batu, tidak lebih daripada batu, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Kalaulah bukan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam menciummu, tidak menciummu, aku tidak bakal menciummu, hai batu. Jadi batu Hajar Aswad saja yang sengaja didatangkan dari surga, yang sangat mulia di mata kaum muslimin, tidak ada apa-apanya, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Jadi nggak ada batu itu yang bertuah apa. Batu itu sama semuanya. Jadi jangan kita terpeleset akidahnya gara-gara batu. Dulu batu berhala, sekarang batu kuburan, berlanjut kepada batu cincin. Batu apa saja. Lanjut ayat 107. Masih Yunus surah yang ke-10. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlih yusibu bihi man yasha'u min ibadih wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah menimpakan sesuatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Jika Allah menghendaki kebaikan untukmu, maka tidak ada yang dapat menolak kurnianya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nyi Roro Kidul disembah orang, ya, diadakan larung sesaji. Lalu ketika Pangandaran dihantam tsunami, kemana Nyi Roro Kidul? Siapa yang menghentikan tsunami? Allah juga yang menghentikan tsunami itu. Tidak ada yang menghentikannya kecuali Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Sumatera Barat, Syekh Burhanuddin dielu-elukan orang kuburannya. Kalau Syekh Burhanuddin dielu-elukan masih mending, itu ulama besar di Sumatera Barat. Tapi kuburannya diagung-agungkan. Ketika Pariaman dihantam gempa, kemana Syekh Burhanuddin? Tidak ada yang bisa menghentikan gempa itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, tinggalkan sembahan-sembahan selain pada Allah, tinggalkan meminta, bermohon kepada selain Allah, kembalilah meminta, memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut, dalil yang ketiga, masih syirik dalam berdoa. Hadis dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ahmad. Abdullah ibnu Abbas bercerita, saya masih ingat dulu waktu bocah, waktu kecil,
Saya dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam naik onta. Bukan naik MNMAX, tapi naik onta. Apa kata Nabi? Ya gulam, bocah, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, Allah akan ada di depan. Jagalah Allah, jaga akidah, tauhidkan Allah, Allah akan menjaga kita. Kenapa kita terlepas dari penjagaan Allah? Kenapa kaum muslimin hancur-hancuran, menjadi bulan-bulanan orang Yahudi, orang kafir? Karena kaum muslimin sudah banyak yang menyimpang, tidak lagi mentauhidkan Allah, tapi musyrik, mempersekutukan Allah. Mentauhidkan Allah bagaimana caranya? Idza sa'alta fas'alillah, kalau kau minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau minta tolong kepada Allah. Pesan Nabi kepada Abdullah ibnu Abbas, dan setelah dewasa Abdullah ibnu Abbas menyampaikan pesan Nabi ini kepada sahabat-sahabat yang lain, sampailah kepada kita pada hari ini. Hadis ini hasan sahih, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ahmad. Kita berlanjut. Yang kedua, syirik dalam taat. Taat kepada Allah juga, taat kepada selain Allah juga. Ini namanya syirik dalam taat. Kalau selain Allah itu tidak bertentangan dengan Allah, enggak apa-apa. Yang membuat kita syirik, selain Allah itu bertabrakan dengan Allah. Putih kata Allah, kata selain Allah hitam. Lalu kita mengikut hitam, bukan mengikut putih. Ke barat kata Allah, ke timur kata selain Allah, lalu kita ikut ke timur, bukan ikut ke barat. Itu namanya syirik dalam taat. At-Taubah surah yang ke-9 ayat 31. Di sini Allah membongkar kerusakan akidah ahlul kitab, al-Yahud wan Nasara, sepeninggal rasul-rasul mereka. Apa kata Allah? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, menjadikan rahib dan ruhban mereka, orang alim dan orang soleh mereka, sebagai arbabam min dunillah, Tuhan-Tuhan yang punya aturan selain daripada Allah. Demikian juga wal Masih ibn Maryam, Al-Masih putra Maryam. Padahal wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, mereka tidaklah diperintah kecuali hanya beribadah kepada Tuhan yang esa. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang hak, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa yang pernah mereka persekutukan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini, hadirlah ketika itu seorang muallaf namanya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Maka sanad hadis ini dari Adi bin Hatim. Adi bin Hatim seorang mu'allaf, baru saja mengucapkan 2 kalimah syahadat, sehingga kalung salib masih menggelantung di lehernya. Tapi sudah aktif di kajian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai Rasulullah membacakan ayat ini, Adi bin Hatim langsung bertanya. Pertanyaan setengah komplain.
Ya Rasul, dulu di agama kami yang lama, ya, kami tidak pernah menyembah orang alim, orang soleh, rahim dan ruhban. Kenapa ayat ini menuding kami seperti itu? Ya, kita bacakan hadisnya. Qudima Adi ibn Hatim ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa nasraniyun. Adi bin Hatim menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang Nasrani tadinya. Lalu beliau mendengarkan ayat ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Lalu qala, Adi bin Hatim bertanya, faqultu lahu, aku tanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lasna na'buduhum, kami tidak menyembah mereka. Kenapa ayat ini mengatakan seperti itu? Qal, gayung bersambut, kata berjawab. Apa kata Nabi? Alaisa yuharrimuna ma ahallallah? Bukankah orang alim kalian, orang soleh kalian telah mengharamkan yang dihalalkan Allah? Fatuharrimunah, kalian ikut-ikut menghalalkan bersama orang alim kalian, orang soleh kalian. Wa yuhilluna ma harramallah fatuhillunah, orang alim kalian, orang soleh kalian menghalalkan yang diharamkan Allah, kalian ikut pula menghalalkan. Ya. Selalu berbeda dengan Allah. Haram kata Allah, halal kata mereka. Halal kata Allah, haram kata mereka. Orang alim, orang soleh, rahib dan ruhban mereka, itu yang mereka ikuti, bukan Allah. Nah, bagaimana dengan kita sekarang? Bagaimana kita memperlakukan orang alim dan orang soleh kita yang kadang-kadang fatwanya, kajiannya bertentangan dengan qala Allah, Al-Quran, qala Rasul, hadis Nabi yang sahih. Kita ikut Al-Quran dan Sunnah atau ikut orang alim, orang soleh? Itu namanya syirik dalam ta'at. Jadi orang alim, orang soleh boleh kita ikuti sepanjang tidak bertolak belakang dengan aturan Allah dan Rasul. Itu baru kita tauhid dalam ta'at. Yang ketiga, syirik dalam berniat. Syirik dalam berniat. Kita ke Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat 2 dan 3. Az-Zumar surah 39 ayat 2 dan 3. Ayat 2. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu kepadamu, hai Muhammad, dengan membawa kebenaran. Al-Quran itu kandungan isinya al-haq, kebenaran. Tidak ada kebatilan di dalam Al-Quran itu. Yang ada hanyalah kebenaran. Nah, maka dari itu, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, beribadahlah kepada Allah, sembahlah Allah dengan niat tulus, ikhlas beragama kepadanya. Tidak boleh melenceng niat kita kepada yang lain. Ayat 3, ala lillahid dinul khalis. Ingatlah, hanya milik Allah lah agama yang khalis. Khalis artinya bersih.
Khalis artinya steril dari lumpur-lumpur syirik, tahayul, khurafat, baik syirik kecil seperti riya dan sum'ah, apalagi syirik besar. Dia akan sampai pembahasan kita kepada syirkun akbar, syirkun asghar, nanti ada saatnya nanti. Nah, kemudian Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Padahal mereka tidaklah diperintah illa, melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin hunafa, supaya mengikhlaskan niatnya dalam menjalankan agama yang lurus. Lalu dalil dari hadis Nabi, hadis sahih dari Umar ibn Khattab radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Muslim, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sahnya amal karena niat, dan amal itu akan dibalas oleh Allah sesuai dengan niatnya. Niatnya ingin dipuji orang, itulah yang dia dapat. Pahala dia nggak dapat. Niatnya supaya dielu-elukan orang, popularitas, itulah yang dia dapat. Surga dia tidak dapat. Ini yang dimaksud oleh hadis, amal itu akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, maka dari itu luruskan niat, ya, jangan pernah ada niat selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, syirik dalam cinta. Ya, sekarang kita agak romantis, ya. Ternyata cinta bukan hanya urusan sepasang suami istri yang lagi honeymoon. Ya. Ada yang lagi honeymoon di sini? Baru kemarin kita resmikan pernikahannya. Cinta bukan hanya urusan sepasang anak muda-mudi yang lagi mabuk kasmaran. Ternyata cinta juga urusan akidah. Kita boleh mencintai apa saja, tapi kita tidak boleh lebih mencintai mereka daripada mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tetap cinta yang utama itu adalah mahabbah ilallah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita lebih mencintai selain Allah, atau sama-sama 50% mencintai Allah, 50% mencintai selain Allah, itu sudah cukup alasan bagi Allah memvonis kita syirik dalam cinta. Sekarang kita ke Al-Baqarah surah yang kedua ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah walau yara alladzina zalamu idh yarawna al'adab anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul adab. Di antara manusia, berlindung kita kepada Allah, semoga tidak termasuk manusia yang diceritakan oleh Allah ini. Seperti apa mereka? Ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah, dan di antara manusia ada yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan. Bagaimana mereka memperlakukannya? Yuhibbunahum ka hubbillah.
yang mereka cintai sebagaimana mereka mencintai Allah 50-50. 50% mencintai Allah, 50% mencintai selain Allah. Musyrik kata Allah. Ya. Syirik dalam cinta. Kenapa? Karena walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu seharusnya lebih besar cintanya kepada Allah, mengalahkan cintanya kepada selain Allah. Maka saya katakan 50-50 saja itu sudah syirik dalam cinta. Apalagi lebih besar cintanya kepada selain Allah daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzab, sekiranya orang-orang yang zalim itu, orang yang syirik dalam cinta itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, barulah mereka sadar bahwa annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul adzab, bahwa kekuatan itu semuanya hanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya. Baru mereka menyesal telah membagi cinta. Tapi apa hendak dikata? Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna, nasi sudah menjadi bubur. Kalau nasi sudah menjadi bubur, menurut saya masih mendingan. Kita tinggal campur suwir-suwir ayam, jadi bubur ayam dia. Bisa sarapan pagi. Ini nasi bukan berubah jadi bubur. Nasi berubah kuning warnanya. Aromanya enggak karu-karuan. Seperti yang kita buang ke toilet. Nggak ada gunanya lagi. Nah, sebelum itu terjadi, jangan pernah membagi cinta. Boleh mencintai yang lain, tapi sekedarnya saja. Tetaplah lebih mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebuah hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik adalah mantan asisten pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 10 tahun Anas bin Malik menjadi asisten pribadi. Hadis ini diterima dari beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Siapa yang mempunyai 3 hal ini, dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang 3 itu apa? 1, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaih mimma siwahuma. Bahwa Allah dan Rasulnya lebih mereka cintai daripada mencintai selain keduanya. Barulah dia mendapatkan manisnya iman. Kalau manisnya iman sudah didapat, dia akan menjadi syariat mania. Kalau sudah menjadi syariat mania, tidak ada panggilan syariat itu yang berat. Semuanya bisa dilakukan dengan sepenuh hati. Kalau sudah mendapatkan manisnya iman. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Bahwa dia mencintai manusia hanya karena Allah, karena perintah Allah, karena akidahnya sahihah, karena ibadahnya sesuai dengan sunnah, karena akhlakul karimah. Itu motivasinya mencintai manusia. Bukan karena dia orang kaya. Kan hitung-hitung bisa pinjam duit nanti. Ya, kalau mencintai orang kaya. Bukan karena bintangnya 5. Kalau bintangnya 5 kan bisa menjadi pelindung ketika bermasalah. Ya, bisa bebas dari hukum. Itu namanya ada udang di balik bakwan. Itu bukan cinta karena Allah.
Jadi kita mencintai Allah walaupun kaya, walaupun miskin, tapi akidahnya sahihah, kita mencintai mereka. Walaupun bukan orang kampung kita, bukan sedulur kita, bukan bunsana awak, tapi kita mencintai mereka karena seakidah dengan kita. Yang ketiga, wa ayakraha ayyauda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ayyilqa finnar. Bahwa mereka mencintai, bahwa mereka membenci kepada kekufuran sebagaimana mereka benci bahwa dilemparkan ke dalam api neraka setelah mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dalil bahwa kita harus lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada mencintai yang lain-lain. Apakah mencintai orang tua, mencintai anak, mencintai harta, kekayaan, dan lain sebagainya. Inilah 4 jebakan-jebakan syirik dalam beribadah. Pertama, syirik dalam berdoa. Yang kedua, syirik dalam taat. Yang ketiga, syirik dalam berniat. Yang keempat, syirik dalam cinta. Baik, sampai di sini. Ada pertanyaan, silahkan. Kalau nggak ada, kita tutup. Berarti udah paham semua. Ya, insyaallah ya. Nah, atau sambil jalan kita bisa diskusi insyaallah nanti. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.